Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah sebagai tugas dari akuntansi syariah. Apa sih akad mudharabah itu? Yuk langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Santika dengan nomor induk mahasiswa C1F018038 dari program studi Ekonomi Islam. Di sini ada beberapa materi yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama pengertian akad mudharabah, yang kedua jenis akad mudharabah, yang ketiga dasar syariah akad mudharabah, yang keempat prinsip pembagian hasil usaha, yang kelima perlakuan akuntansi menurut PSAK 105, yang keenam ilustrasi kasus akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah di sini secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengguna dana atau mudharib untuk digunakan aktivitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Jenis akad mudharabah. 1. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi untuk sektor usaha. 2. Mudharabah mutlaqah. Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. 3. Mudharabah mushtarakah. Bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar syariah akad mudharabah yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun memperbolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Di sini ada dua prinsip pembagian hasil usaha. Yang pertama, berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama akuntansi untuk pemilik dana dan yang kedua akuntansi untuk pengelola dana. Akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Pengukuran investasi mudharabah terbagi atas 2. A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. 3. Kerugian. Kerugian terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi. 4. Hasil usaha. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang. 5. Akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah
diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 6. Penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian jika ada. Akuntansi untuk pengelola dana. 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirka temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. 2. Pengukuran dana sirka temporer. Dana sirka temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. 3. Penyaluran kembali dana sirka temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana sirka temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset atau investasi mudharabah sama seperti akuntansi untuk pemilik dana, dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 4. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. 5. Penyajian. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, terbagi menjadi 2. A. Dana sirka temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, yaitu sebesar dana sirka temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian jika ada. B. Bagi hasil dana sirka temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana, disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. Berikutnya, mengenai ilustrasi kasus akad mudharabah yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai penyerahan dana investasi dalam bentuk kas asumsi pengelola dana tidak memudharabahkan kembali. Contohnya, transaksi 1 Januari 2011, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar Rp100.000, periode akad 2 tahun. Nisbah bagi hasil pengelola pemilik dana 3:1. Jurnal pada Sohibul Mal atau pemilik dana. Investasi mudharabah Rp100.000 di debit pada kas Rp100.000 di kredit. Jurnal mudharib atau pengelola dana, kas Rp100.000 di debit pada dana sirka temporer Rp100.000 di kredit. Keterangan dana sirka temporer disajikan sebagai akun terpisah dari utang dan modal. Transaksi 31 Desember 2011. Jika hasil pengelola dana selama tahun 2011 adalah 1. Memperoleh pendapatan sebesar Rp10.000, 2. Menanggung beban sebesar Rp8.000. Mudharib atau pengelola dana. Pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup. Jurnalnya, kas atau piutang pada pendapatan sebesar Rp10.000 di beban pada kas atau utang sebesar Rp8.000. Pendapatan sebesar Rp10.000 di debit pada beban sebesar Rp8.000 di kredit pada pendapatan yang belum dibagikan atau kewajiban sebesar Rp2.000 di kredit. Membagi laba sesuai nisbah. Pengelola dana sebesar 3/4 dikali 2.000 sama dengan 1.500. Pemilik dana sama dengan 1/4 dikali 2.000 sama dengan Rp500. Pembayaran kepada pemilik dana. Jurnal pada Sohibul Mal atau pemilik dana, kas pada pendapatan bagi hasil sebesar Rp500. Jurnal pada mudharib atau pengelola dana, pendapatan yang belum dibagikan pada kas sebesar Rp2.000.